Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardan. Materi kali ini tentang networking model. Penjelasannya ada 9. Langsung saja ke yang pertama. Pengenalan networking model adalah sebuah konsep dalam arsitektur jaringan yang digunakan sebagai standar dalam proses komunikasi data perangkat dalam sebuah jaringan. Selain menjadi standar networking model, ini juga memberikan panduan tentang bagaimana data dikirim, data diterima, dan diproses dalam sebuah jaringan. Before versus after networking model. Ini sebelum networking model ya, gambarnya acak-acakan dan tidak terstruktur. Dan ini after, setelah networking model, lebih terstruktur dan rapi. Sini ada application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Pengenalan OSI layer networking model ada 2, yaitu yang pertama, networking sekarang menggunakan TCP/IP. Model ini karena TCP/IP lebih less formal dibandingkan OSI. Sebaliknya, karena OSI lebih kompleks, maka sering digunakan untuk kebutuhan edukasi. OSI model dikembangkan oleh International Organization for Standardization, yaitu OSI, sebagai kerangka kerja untuk menghubungkan sistem yang berbeda dalam sebuah jaringan. OSI model memecah proses komunikasi menjadi 7 lapisan, dari fisik hingga aplikasi, untuk memberikan standar komunikasi yang konsisten. Di sini contohnya ya. Contoh OSI layer ada 7. Yang pertama, application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Oke, pengenalan TCP/IP. Model ini juga dikenal sebagai protokol internet, merupakan dasar dari jaringan internet dan desain lebih sederhana dibandingkan OSI model dengan hanya 4 lapisan. Model ini dibuat oleh US Department of Defense yang disingkat DoD. Model ini menggabungkan fungsi beberapa lapisan OSI ke dalam satu lapisan yang lebih luas. Cara kerja jaringan TCP/IP. 1. Memecah data menjadi paket kecil. Cara kerja yang pertama yaitu memecah data menjadi paket-paket kecil sebelum ditransmisikan ke media lain yang disebut layer. 2. Paket dikirim melalui router berfungsi untuk mengirimkan sekaligus menentukan rute pengiriman paket data. 3. Paket berhasil dikirim ke tujuan jika paket sudah diterima dan sampai di alamat tujuan. Selanjutnya, layer TCP/IP akan menjalankan tugasnya masing-masing, mulai dari penerjemahan sinyal menjadi data hingga akhirnya disusun menjadi sebuah file utuh. Nah, ini cara kerja jaringan TCP/IP. Yang pertama, memecah data menjadi paket kecil. Nah, paket data dipecah menjadi paket-paket kecil, lalu dikirim ke router. Paket dikirim melalui router berfungsi untuk mengirimkan sekaligus menentukan rute pengiriman data. Nah, dari paket data dipecah menjadi partikel kecil, lalu dikirim melalui router. Jika sudah, paket
berhasil dikirim ke tujuan jika paket sudah terkirim dan sampai alamat tujuan penerima. Struktur OSI versus TCP/IP. Struktur OSI ada 7, yaitu application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Sedangkan TCP/IP ada 4. Di sini application, presentation, dan session digabung menjadi satu dalam TCP/IP. Lalu transport, tetap transport, network di OSI menjadi internet di TCP/IP. TCP/IP menjadi network. Data link di OSI menjadi data link dan physical menjadi link di TCP/IP. Dan di TCP/IP data link dan physical tetap sama. TCP/IP application atau lapisan aplikasi melayani antarmuka untuk aplikasi atau perangkat lunak untuk berkomunikasi melalui jaringan. Contoh protokol TCP/IP yaitu HTTP, FTP, SNTP, dan lain-lain. Nah, di sini misalnya seorang pengguna yang mengirimkan URL lalu ke browser. Setelah itu browser meminta request ke web server. Lalu web server ini akan mencari URL apa yang diminta oleh pengguna. Nah, setelah itu web server merespon lalu dikirimkan ke browser. Lalu dikirim setelah dari browser ke pengguna. Oke, lanjut. Transport layer lapisan aplikasi mengatur pengiriman data dan memastikan keandalan komunikasi antar aplikasi pada host yang berbeda. Contoh protokolnya ada TCP dan UDP. TCP itu apa sih? TCP atau Transmission Control Protocol. TCP menggunakan koneksi data dikirim secara beruntun, mencegah data yang macet, dan memudahkan dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan. Negatifnya terdapat banyak komunikasi dua arah antara kedua belah pihak, sehingga butuh waktu yang lebih lama. Dan UDP adalah User Datagram Protocol. Tidak berbasis koneksi, tanda pengenal nomor urut, tidak mengoreksi kesalahan pengiriman, dan tidak peduli apabila paket hilang. Positifnya, UDP mengirimkan data jauh lebih cepat ketimbang TCP. Nah, TCP ini data yang dikirim secara beruntun, sedangkan UDP tidak mengoreksi tanda pengenal nomor urut, tidak mengoreksi kesalahan pengiriman, dan tidak peduli apabila paket hilang. Fungsinya, TCP/IP model ini lebih berfokus pada fungsionalitas dan efisiensi dibandingkan dengan OSI model baru, dengan fungsi utama yaitu yang pertama, menyediakan standar komunikasi dalam jaringan dan internet, mengurangi kompleks dengan menggabungkan beberapa lapis OSI. Ketiga, menyederhanakan protokol dengan hanya menggunakan 4 lapisan inti. TCP/IP Network Layer merupakan proses di mana setiap perangkat komputer diberikan identitas berupa IP address. Pemberian IP address berperan sebagai alamat yang berguna untuk mengoneksikan sejumlah perangkat dalam sebuah jaringan. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. Nah, di sini ada contoh protokol network layer. Nah, misalnya dari
PC7 ingin mengirim paket ke PC1, dia akan melewati beberapa router, misalnya ke router 4, ke router 2, router 3, router 0, router 1, dan router 5. Nah, fungsi routing ini untuk mencari jalur mana yang tercepat atau yang lebih dekat untuk mengirimkan paket. Nah, jalur yang terdekat atau tercepat yaitu dari PC7 ke router 4, router 2, router 1, lalu ke router 5, lalu setelah dari router 5 ke PC1. Nah, itu dia fungsi dari routing. Lanjut ke TCP/IP, data link, dan physical. Data link mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah FCS atau Frame Check Sequence, yaitu error detection. Mekanis hanya mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer. Encapsulation dan decapsulation. Pada komputer pengirim terjadi proses pemecahan paket data menjadi paket yang lebih kecil dengan penamaan yang berbeda sesuai dengan masing-masing layar. Setelah paket dipecah-pecah menjadi potongan yang lebih kecil, dilakukan proses pembungkusan paket data yang disebut dengan encapsulation. Pada komputer penerima terjadi proses sebaliknya, yaitu proses pembukaan. Bungkusan paket yang diterima dari pengirim decapsulation dan proses penggabungan kembali pecahan-pecahan paket data menjadi paket yang utuh. Nah, di sini ada contoh encapsulation dan decapsulation. Pemecahan paket data oleh pengirim yaitu encapsulation, lalu ditransmisikan ke decapsulation menjadi penggabungan pecahan paket data yang diterima oleh pengirim. Nah, dalam encapsulation dan decapsulation ada yang namanya sender pengirim dan receiver penerima. Di sini misalnya kita mengirim data, lalu ada penambahan TCP, lalu IP TCP data, data link IP TCP data, dan data link, lalu ditransmisikan ke decapsulation yaitu penerima, jadi data link IP TCP IP data, data link, lalu IP TCP data, dan data. Nah, di sini ada sender yaitu pengirim memecah paket data yaitu encapsulation dan dikirim ke penerima. Receiver digabungkan menjadi satu yaitu decapsulation. Ini adalah contohnya. Nah, pesan pada TCP/IP ada 3 yaitu segmen, paket, dan frame. Segmen yaitu TCP dan data, paket adalah IP dan data, frame adalah LH, data, dan LT. Perspective on encapsulation and data. Sekian presentasi dari saya. Maaf apabila ada kesalahan informasi atau kesalahan kata ketika menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.